Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dan kita masih membicarakan tentang ukuran variasi, yaitu ukuran statistik yang menunjukkan tingkat keragaman atau heterogenitas kumpulan data yang dimiliki. Kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan interquartile range atau IQR. Interquartile range ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah rentang antar kuartil atau disingkat RAK. RAK ini adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya adalah RAK sama dengan K3 dikurangi K1. Sebagai perbandingan, sebelumnya kita sudah belajar mengenai salah satu ukuran variasi yang mempertimbangkan nilai minimal atau nilai paling kecil dan nilai yang paling besar atau maksimal, dan kita menghitung selisih di antara keduanya, dan itu disebut dengan range atau jangkauan, atau istilah lain adalah rentang. Itu adalah rumus pertama yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, RAK ini sekarang yang menjadi pertimbangan bukan nilai terkecil atau terbesar, tetapi nilai kuartil bawah atau K1 dan kuartil atas atau K3. Jadi jarak antara K1 dan K3 inilah yang kita sebut sebagai rentang antar kuartil. Dari rumus yang dimiliki untuk rentang antar kuartil ini sudah jelas bahwa teman-teman sudah harus memahami sebelumnya bagaimana perhitungan nilai kuartil atas maupun kuartil bawah. Dan kita sebelumnya sudah belajar untuk data yang belum dikelompokkan ataupun untuk yang sudah dikelompokkan, rumusan perhitungan kuartilnya adalah sebagai berikut. Kalau untuk data yang belum dikelompokkan, K1 itu rumusnya adalah data ke1 kali N plus 1 dibagi 4. Sedangkan untuk kuartil atas atau kuartil 3-nya adalah data ke3 kali N plus 1 dibagi 4. Sedangkan untuk data yang sudah dikelompokkan, kita punya rumus untuk K1 atau kuartil bawah. Rumusnya adalah B plus P kali 1/4 N min F besar dibagi F kecil. B adalah batas bawah kelas interval di mana nilai kuartil ke-1 berada. Kemudian P adalah panjang kelas untuk kelas interval di mana K1 itu berada. Kemudian N ini adalah jumlah seluruh data, 1/4 menunjukkan atau identitas untuk kuartil pertama. F besar adalah jumlah seluruh frekuensi dari kelas-kelas interval yang titik tengahnya lebih kecil dari kelas interval di mana kuartil 1 terletak. Sedangkan F kecil adalah frekuensi untuk kelas interval di mana nilai kuartil 1 terletak. Untuk kuartil atas atau K3 rumusnya hampir sama, bedanya adalah di 3/4-nya ini saja. Dan F besar definisinya menyesuaikan untuk kuartil 3. Demikian juga dengan F kecil. Mari sekarang kita lihat contoh pertama, yaitu untuk data yang belum dikelompokkan. Misalkan berikut merupakan data nilai UAS dari 20 siswa di sebuah kelas. 30, 30, 12 dan seterusnya sampai 71. Tentukan nilai rentang antar kuartil.
Jadi ingat bahwa rentang antar kuartil memerlukan nilai K1 dan K3 untuk menghitungnya. Ingat, kuartil 1 atau kuartil bawah dan kuartil 3 atau kuartil atas merupakan ukuran gejala letak. Dengan demikian, untuk menghitungnya, data yang masih belum terurut ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Ini data yang sudah diurutkan dari data mentah tadi. Jadi dari yang paling kecil 7, kemudian paling besar 83. Seluruh data ada 20 buah. Jadi N sama dengan 20. Rumus umum untuk kuartil ke I dari data yang belum dikelompokkan adalah data ke I kali N plus 1 dibagi 4. Untuk K1 berarti data ke 1 kali 20 plus 1 dibagi 4. Ini adalah data ke 21 per 4 atau sama dengan data ke 51 per 4. Data ke 51 per 4 ada di antara 12 dan 30. Kalau kita hitung, berarti data ke 51 per 4 itu menjadi data ke-5 plus 1 per 4 kali data ke-6 dikurangi data ke-5. Atau sama dengan 12 plus 1 per 4 kali 30 dikurangi 12. Sama dengan 12 plus 1 per 4 kali 18. Sama dengan 12 plus 18 per 4. Atau 12 plus 4 2 per 4 atau sama dengan 16 1 per 2. 2 per 4 kita rubah jadi setengah. Sedangkan untuk K3 berarti ini adalah data ke 3 kali 20 plus 1 dibagi 4. Dan kalau kita hitung ini menjadi pada akhirnya data ke 15 3 per 4. Kalau kita lihat berarti data ke-15 3 per 4 ada di antara data ke-15 dan data ke-16. Kalau kita uraikan, data ke-15 3 per 4 berarti data ke-15 plus 3 per 4 kali data ke-16 dikurangi data ke-15. Data ke-15 adalah 62, kemudian data ke-16 adalah 71. Berarti sama dengan 62 plus 3 per 4 kali 71 dikurangi 62 atau 62 plus 3 per 4 kali 9 sama dengan 62 plus 27 per 4 sama dengan 62 plus 6 3 per 4 atau sama dengan 68 3 per 4. Ini dua nilai yang sudah kita peroleh. Ini K1 atau kuartil bawah 16,5 dan ini adalah kuartil atas 68 3 per 4. Jadi dengan demikian dapat kita hitung sekarang rentang antar kuartilnya adalah K3 dikurangi K1 berarti 68 3 per 4 dikurangi 16,5 sama dengan 68 3 per 4 dikurangi 16 2 per 4. Jadi kesimpulannya adalah nilai rentang antar kuartil kelompok data tersebut adalah 52 1 per 4. Selanjutnya, contoh kedua ini adalah contoh untuk data yang sudah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi atau dengan kata lain dalam bentuk data yang sudah dikelompokkan. Pertanyaannya sama, adalah menentukan rentang antar kuartilnya. Rumusnya berarti sama, hanya sekarang bedanya adalah kita mencari nilai rentang antar kuartil untuk data yang sudah dikelompokkan. Sebagaimana kita tahu, rumusnya adalah KI sama dengan B plus B kali I per 4N kurangi F besar dikurangi F kecil. Nah, kalau teman-teman lihat berarti K1 itu adalah kita cari batas untuk 25% data. Kalau di sini ada 100 buah data atau 100 buah data pekerja, maka
batasannya adalah berarti 25% dari 100 adalah 25, atau jatuh di kelas kedua karena kelas pertama masih 18. Sedangkan untuk kuartil atas atau batas untuk 75%-nya berarti kita mencari frekuensi kumulatif data sehingga diperoleh data ke 75, berarti ada di kelas ke-5. Untuk K1 berarti kita memiliki batas bawah kelas 15,5, kemudian panjang kelas 5, kemudian ini 1/4 kali 100 dikurangi 18, berarti kumulatif yang lebih kecil dari kelas interval 16 sampai 20 adalah 18. Kalau dihitung nanti teman-teman secara matematis akan diperoleh nilai 18,00. Sedangkan untuk K3 jatuh di kelas interval 26 sampai 30. Dengan demikian berarti batas bawah kelasnya adalah 26 dikurangi 0,5, ini adalah 25,5, panjang kelasnya 5 sama ya, kemudian ini adalah 3/4 kali 100 dikurangi 62 berarti kumulatif untuk frekuensi dengan kelas interval lebih kecil dari 26 sampai 30, berarti ini adalah 62. Kalau teman-teman hitung, ini jumlahnya adalah 29,11. Dengan kedua nilai ini, maka rentang antar kuartilnya dapat dihitung, yaitu 29,11 dikurangi 18,00, ini adalah 11,11. Dengan demikian, rentang antar kuartil untuk kelompok data yang sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi tersebut adalah 11,11. Oke, demikian teman-teman bagaimana teknik kita untuk menghitung ukuran variasi yang kedua, yaitu interquartile range atau jangkauan antar kuartil. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkapnya dengan mudah, dan kita akan berjumpa di bahasan yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas selalu membawa barokah kepada kita, dan tetap bersama saya Tata Sumitra Wirasasmita dari Statistika dan Kehidupan Channel. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.